Informasi selanjutnya pemirsa, mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar yang ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Samanhudi langsung digiring ke Mapolda Jatim. Dengan pengawalan ketat, mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar digelandang ke Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol. Samanhudi ditangkap di sebuah pusat olahraga di Blitar. Samanhudi diduga terlibat aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu bersama 3 tersangka NT, AJ, dan AS. Sementara 2 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Samanhudi pernah ditahan KPK dalam kasus tindak pidana suap pada tahun 2018 dan divonis penjara 4 tahun 4 bulan oleh Pengadilan Tipikor. Menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Ya. Jadi ditegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sementara motif keterlibatan mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi dalam perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso masih didalami oleh kepolisian. Saat ini M. Samanhudi masih menjalani pemeriksaan. Ia dikenakan pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP berkaitan tentang membantu kejahatan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Ya pemirsa, maraknya kasus pencabulan terhadap wanita dan anak-anak ini masih marak terjadi di Indonesia. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan harapan bagi kepastian hukum dalam penanganan kekerasan seksual. Seorang ayah berinisial PL usia 21 tahun digelandang ke Mapolres Aceh Singkil akibat perbuatannya yang telah melakukan tindakan asusila atau pencabulan terhadap 2 orang anak yang masih di bawah umur. Pelaku merupakan warga Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Mirisnya 2 orang korban adalah kakak beradik yang merupakan anak tiri pelaku yang masih berusia 6 tahun dan 7 tahun. Aksi itu dilakukan saat istrinya sedang tertidur. Ia juga meminta kedua korban untuk diam dan tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Sebelumnya, pembunuhan mutilasi terhadap Angela Hindriati Wahyuningsi di rumah kontrakannya di Bekasi ternyata dilatar belakangi asmara. Korban yang berusia 51 tahun memiliki hubungan asmara dengan pelaku Eki yang berusia 34 tahun. Kekerasan pada anak dan perempuan yang melatar belakangi seksual seakan menjadi momok yang mesti dihindari, apalagi korban lebih sering terjadi dari kaum wanita dan juga anak-anak. Maka dari itu pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Kebanyakan korban tidak berani bersuara sehingga Persatuan Advokat Indonesia bersama sejumlah akademisi melakukan sosialisasi Undang-Undang TPKS kepada masyarakat dan juga siap memberikan bantuan kepada korban-korban dari kekerasan seksual pada anak dan perempuan dengan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Arti umpamanya kalau harus memberikan bantuan hukum ya kepada para korban ini. Masuk itu juga kita berikan bantuan hukum. Bahkan bagi yang tidak mampu, kita berikan bantuan cuma-cuma. Tidak dibutuhkan bayar pun. Ini wujud daripada partisipasi terhadap publik mereka. Jadi memang tidak hanya ada simbol saja berani, tapi betul kita berpartisipasi untuk masyarakat. Hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021 bahwa kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan selama hidupnya masih dialami oleh sekitar 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun. Sama halnya dengan anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
Saat ini Pradi memiliki 44.000 anggota, 104 kantor cabang, dan 68 pusat bantuan hukum siap membantu para pencari keadilan untuk kekerasan seksual anak dan perempuan dari kelompok marginal. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Evakuasi balita dan anak-anak dari banjir di Manado, Sulawesi Utara berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.